Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Begitu besar semangat kalian untuk hari ini mengikuti mata pelajaran. Agar setelah kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mendapatkan barokah serta ilmunya. Ya, baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan Alifatir, Akram, Alma, Chandra, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian diminta untuk mampu mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis problematika praktik dari keimanan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hikmah dan manfaat syu'abul iman. Ya, mungkin kalau kita mendengar kata syu'abul iman, pasti kalian mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya syu'abul iman itu. Ya, bagaimana itu orang dikatakan beriman, serta apa sajakah hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari syu'abul iman ini. Jadi untuk pemanggilan nomor untuk menentukan kelompoknya, nah di sini ada nomor yang sudah disediakan, silahkan diambil dari sana. Ini buka ya. Jadi nanti saya katakan buka baru bisa dibuka. Silakan. Terima kasih. Yang akan kalian kerjakan setelah menonton video yang ada di atas, ya. Dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak suuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Selanjutnya bagian kedua, yaitu cabang iman berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. Sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia akan menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan lisan, diantaranya 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain.
5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Bagian ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriahnya mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik. Sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan selalu memandang bahwa baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Menurut kesimpulan dari Qur'ani, iman adalah satu-satunya ucapan dan perbuatan yang tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Ya, di LKPD kalian ada tugas mandiri ya, ada tugas mandiri nanti akan dikerjakan di mana kalian menggambar sebuah tangan, sebuah 5 jari kalian, kemudian 5 jari kanan kalian dan juga 5 jari kiri kalian, di mana kalian menggambar tangan kalian tersebut, kemudian menuliskan 5 sifat kalian yang kalian anggap buruk dan 5 yang baik, ya. Dimana yang baiknya ditulis di jari yang kanan, kemudian yang buruknya ditulis di jari yang kiri. Oke, saya kira sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau begitu, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, jadi karena saya kira jadi itulah tadi pelajaran kita. Kemudian pesan yang bisa sedikit sampaikan di mana kita sudah mempelajari tentang iman ya. Iman itu didasari dari lisan, kemudian perbuatan salah satunya. Jadi setelah pelajaran ini kita diminta agar supaya kita mampu menjaga lisan kita ya. Jadi jangan selalu berkata kasar ya. Apalagi sama orang tuanya. Kalau disebut sama orang tuanya jangan sering kata ya. Jangan kata usahakan ketika diperkatakan atau disebut sama orang tuanya harus dikerjakan ya. Kemudian perbuatannya, perbuatan itu di mana kita bisa melakukan perbuatan yang baik ya. Jangan hanya berkata bahwa saya hari ini kemudian kalian tidak mengerjakan namanya sholat 5 waktu. Jadi itulah tadi materi yang bisa disampaikan. Saya anggap hari ini pelajaran kita selesai sampai di sini. Dengan untuk menutup pada pelajaran kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kalau kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Selanjutnya kita akan melakukan doa. Ya, doa untuk menutup pelajaran pada hari ini dipimpin oleh Muhammad Majid. Bismillah.